bendera di kalung seekor anjing. Sebelumnya saya mau minta maaf ke semua masyarakat bangsa Indonesia yang merasa tersakiti karena insiden ini. Tidak ada maksud saya untuk menghina dan merendahkan Sang Merah Putih. Saya melakukan hal tersebut karena saya dibawa spontanitas, di mana saya ingin menaikkan semangat untuk acara 17-an tersebut. Sehingga semua tempat kalau bisa saya pasangkan sang bendera merah putih tersebut. Saya menyadari bahwa sekarang pemasangan itu tidaklah tepat. Sekali lagi saya mohon maaf pada semua yang tersakiti oleh insiden ini. Saya juga bersedia untuk menerima konsekuensi yang berlaku sesuai undang-undang terhadap perbuatan saya. Terima kasih. Hello Kapolda dan Kapolres yang membawahi Bengkalis Riau. Seorang laki ditetapkan sebagai tersangka karena melilitkan bendera ke leher anjing. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini Indonesia lagi ramai dengan adanya insiden seorang Tionghoa atau mungkin etnis Chinese. Dia mengkalungkan bendera merah putih yang mungkin ukuran kecil untuk anjing peliharaannya. Dan teman-teman sekalian, itu sangat ramai sekali dan akhirnya pun pemuda tersebut diadili dibawa ke ranah hukum dan ancamannya 5 tahun penjara. Ini lucu sekali teman-teman sekalian ya. Ada apa di Republik Indonesia? Sebelumnya itu orang mengkalungkan juga bendera di hewan lain seperti kucing dan juga mungkin ada lomba kuda ya dikasih yang bendera, kemudian lain-lain ya beredar sekali ya di Indonesia dari tahun ke tahun itu ya. Kucing juga itu bisa ikut merdeka dan macam-macam gitu. Nah, ini kenapa harus anjing? Nah, ini menjadi pertanyaan banyak sekali netizen dan sangat viral. Kenapa hanya anjing? Ada apa di balik itu semua? Kenapa orang Islam yang pelihara kucing juga melakukan hal yang sama? Kenapa tidak diciduk gitu ya? Kenapa baru kali ini? Nah, oleh karena teman-teman sekalian, ternyata ada Hotman Paris juga yang kita kenal sebagai pengacara kondang ikut mengambil bagian dalam penyelesaian kasus ini. Dia minta kepada Kapolri ya untuk memperhatikan hal ini. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, mari kita langsung saja cek videonya berikut ini. Bendera di kalung seekor anjing. Sebelumnya saya mau minta maaf ke semua masyarakat bangsa Indonesia yang merasa tersakiti karena insiden ini. Tidak ada maksud saya untuk menghina dan merendahkan Sang Merah Putih. Saya melakukan hal tersebut karena saya dibawa spontanitas, di mana saya ingin menaikkan semangat untuk acara 17-an tersebut. Sehingga semua tempat kalau bisa saya pasangkan sang bendera merah putih tersebut. Saya menyadari bahwa sekarang pemasangan itu tidaklah tepat. Sekali lagi saya mohon maaf pada semua yang tersakiti oleh insiden ini. Saya juga bersedia untuk menerima konsekuensi yang berlaku sesuai undang-undang terhadap perbuatan saya. Terima kasih. Hello Kapolda dan Kapolres yang membawahi Bengkalis Riau. Seorang laki ditetapkan sebagai tersangka karena melilitkan bendera ke leher anjing. Pertanyaan, di mana unsur pidananya? Coba lihat kejadian-kejadian puluhan tahun merayakan hari kemerdekaan, di mana dalam perlombaan adu cepat kerbau atau adu cepat kuda, bendera-bendera itu dililitkan di sekitar kayu-kayu, sekitar kereta kuda atau kereta kerbau, tapi memang tidak dilekatkan di badan kerbau atau kuda. Tapi bedanya di mana? Merayakan kemerdekaan kita sering melihat perlombaan kereta kuda atau kerbau, di mana bendera Indonesia sering dililitkan di sekitar kayu-kayu di kayu-kayu dari kereta kuda atau kereta kerbau tersebut. Di mana pidananya? Itu kan bukan pidana selama ini, bahkan itu jadi kebiasaan. Salam Hotman Paris, tolong dipikirkan ulang, di mana unsur pidananya? Di mana kalau bukan anjing? Bagaimana kalau dilekatkan bukan di leher anjing?
Coba, pertanyaan. Kalau saya punya kucing, kemudian kucing itu saya kalungi bendera merah putih, apakah saya dianggap melecehkan lambang negara? Jadi begini, setelah nonton video permintaan maaf dari pria berinisial RH yang mengalungkan bendera merah putih kecil pada leher anjingnya, jadi kejadian ini di Bengkalis, saya yakin RH tidak ada sama sekali maksud melecehkan lambang negara. Jadi hentikan komentar-komentar rasis yang menyudutkan etnis Cina, suku tertentu dalam perkara ini dan perkara apapun ke depannya. Jadi anjing sama seperti kuda, kucing, ya hewan peliharaan. Islam memuliakan semua hewan, bahkan anjing dalam Al-Quran itu disebut al-kalab ya. Jadi hewan ini dikenal sangat setia. Anjing itu haram dimakan, namun bukan hanya anjing, banyak hewan yang haram dimakan. Tapi walaupun haram dimakan, kita tetap dilarang keras menyakitinya, karena Islam itu rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya rahmat bagi manusia. Terima kasih. Polisi menetapkan RH 22 sebagai tersangka atas kasus pemasangan bendera merah putih ke leher anjing di Kabupaten Bengkalis, Riau. Tersangka dijerat dengan pasal 66 nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, kebahasaan, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Lagi rame kasus anjing dipakai bendera. Waduh, sampai masuk kantor polisi. Nah, ini kucing nih. Ini kok gak nangkep ya? Ini kucing dipakai bendera nih tuh ya. Bendera Indonesia. Tuh ya, merah putih ya. Benderanya jatuh lagi. Tuh, gak ada yang masalahin. Tapi kenapa nih konsep anjing tuh langsung jadi masalah gitu? Ini ada standar ganda nih, gitu loh. Saya katakan anjing tuh hewan yang haram gitu, padahal kan dia najis ya. Najis pun hanya liurnya loh. Lehernya nggak najis, bulunya pun nggak najis gitu ya. Cuman liurnya aja, sampai begitu banget bencinya ya. Apa jangan-jangan bukan benci sama anjingnya, tapi benci sama orang yang pakai dasinya, kayak begini juga kayak saya nih ya. Jangan gitu dong, tahun 2023 kok masih rasis. Tapi yang bikin gue penasaran tuh gini, ini bisa sampai diproses sama polisi, siapa yang lapor nih? Kalau cuma orang biasa, videoin ngelapor itu, kayaknya polisi juga bakal milih-milih gitu loh, buat diangkat apa enggak nih kasus nih, lanjut apa enggak. Tapi gue curiga ini mungkin ormas nih, atau tokoh masyarakat yang ngelaporin nih. Wah, mungkin yang perlu di-note begini Pak Polisi, ini mungkin Pak Kapolresnya atau Pak Kapoldanya nih, masa tunduk di sama tekanan-tekanan ormas sih Pak? Mestinya Bapak juga bisa berpikir jernih gitu loh Pak, ini kenapa kayak begini? Ini ada arah ke politik nggak buat 2024 gitu Pak? Takutnya ini hanya dijadikan kendaraan untuk propaganda politik Pak, begitu. Yang kedua, Indonesia adalah negara berideologi Pancasila, bukan ideologi khilafah atau ideologi Islam. Jadi jangan terlalu benci-benci banget sama anjing lah. Emang najis menurut umat Islam, tapi najis pun ada cuma liurnya gitu loh. Bulunya nggak najis kok. Lu pegang juga badannya nggak najis, liurnya aja yang najis gitu loh. Dan itu pun bisa dicuci gitu loh ya, 7 kali dan pakai air, pakai tanah atau pakai pasir gitu ya. Gitu aja sih ya. Gue sih gini ya, gue sih udah capek lah sama 2017, 2019 gitu ya, kita perang-perangan pakai perang identitas gitu loh ya, si minoritas, si mayoritas gitu, pakai agama, orang meninggal mau disolatin ditolak di masjid. Ingat nggak guys, waktu 2000 berapa tuh, 2017 ya, ingat nggak negara kita tuh pernah berantem sampai segitunya. Nah seudah itu apa yang terjadi? Seudah itu yang oposisi dan yang ini berteman, akhirnya ada yang jadi menteri, gimana ini itu. Nah yang ribut siapa? Yang ribut kita di bawah nih, rakyat kecil yang ribut. Kasian gitu, gue punya temen ya, berantem. Nah terus sekarang kayak begini ya gitu ya, Pak Jokowi sama Pak Prabowo-nya satu kabinet gitu, Pak Sandiaga Uno juga dikasih jabatan kayak gitu. Nah itu gimana gitu? Gue jadi merasa bodoh gitu, dulu tuh kok gue bego banget ya. Nah kalau kita lihat di sini ya, kucing pun dipakaikan bendera. Ini bagaimana ini? Apakah ini tidak penistaan kepada sang saka merah putih? Sebagaimana yang kita ketahui, ada seseorang di media sosial mengenakan kalung bendera di hewan anjing dan orangnya pun langsung ditangkap. Padahal yang menggunakan bendera di hewan selain anjing itu banyak. Apakah hanya anjing saja yang harus kena pidana? Ini sebuah pertanyaan besar. Nih lihat. Ngapain? Itu sama Nah, kita lihat komen-komennya nih ya. Tolong dihapus video ini, ketangkap polisi, katanya sudah ada yang memperingati. Mau kemana itu, malah lari ke sana. Oh tenang, kalau kucing nggak apa-apa kak, kalau anjing kan najis bagi mereka, apalagi yang punya warga keturunan. Terang-terangan sahabat dibilang begitu. Kalau kita lihat komennya ini ya, lihatlah, semua memuji sahabat. Cantik, habis disisir, meong-meong. Negeri Kanoha ini warganya kalau kucing pakai merah putih keren, beda kalau anjing yang pakai langsung masuk penjara. Benar-benar negara Kanoha. Di mana negara Kanoha ini ya? Bingung saya. Lucu banget pakai pita merah putih.
banyak yang memuji. Itu anak bulu cantik banget, merdeka gotong royong, merdeka empus. Ini cewek-cewek dua ini. Empus kalau lihat matanya galak ya kak, comelnya, cantik kucingnya. Ya. Wah lucunya empus mau ikut lombo juga ya. Ruby. Mantap nih kan, Tidak boleh konten main kucingnya jauh-jauh. lucu. Salam gotong royong kak, semoga Dua. channel anda sukses. Ya. Jaga diri baik-baik. Kucingnya juga merayakan kemerdekaan. Nggak ada yang ngamuk sahabat, semua memuji. Ya paling tadi ada 2 orang komen ya yang menegur gitu ya. Tetapi ini memuji, nggak ada yang ngamuk. Beda kalau di anjing ya, kemarin viral sekali, pada ngamuk semua. Sampai ada orang yang mengkamerakan itu kan, penistaan kepada bendera katanya. Ini sahabat. Ini ada lagi sahabat nih. Wah, malah dikasih sound tertawa-tertawa ya. Kucing nginjak-injak bendera, dibiarin. Ini kalau ada yang mengkamerakan berarti ada yang tahu kan, ada yang mengawasi loh. Bukan nggak ada yang tahu gitu. Berarti mereka tahu kenapa dibiarin. Sangsaka merah putih diinjak-injak hewan. Nah ini kan, banyak ini sahabat. Ini kita lihat lagi di sini. Kucingku. 8 foto kucing ikut memperingati hari kemerdekaan. Apakah kalau kucing tidak pestaan, yang tidak boleh hanya anjing gitu? Atau babi? Anjing atau babi kalau dibuat begitu penistaan. Tetapi kalau kucing tidak. Nah ini kan, kita lihat nih. Foto kucing memeriahkan kemerdekaan. Nah, lihat nih sahabat. Kita lihat nih lihat ini sahabat ya. Lihat. Oh. Mak entet mau ikut upacara bendera sama Monaroh, udah gantengan untet mak, tanya, dikasih lagi tulisan begitu. Nah ini yang terjadi sahabat ya. Jadi memang hal-hal begini sudah cukup lama sih. Sekarang aja viral karena dipakaikan oleh warga Tionghoa yang minoritas, agamanya pun minoritas. Tapi kalau mayoritas ya sah-sah saja gitu loh. Ini udah lama ini yang begini-begini ya. Kalau yang anjing itu masih baru ini, tapi udah langsung ditangkap kan. Langsung ditangkap, dipidana, se-Indonesia ngamuk semua. Tapi kalau kucing nggak ada yang marah. Miris saudaraku undang-undang kita di negeri ini ya. Hanya untuk membela mayoritas, miris sekali. Kalau ya hewan kesayangan minoritas tidak boleh sahabat. Tapi kalau hewan kesayangan mayoritas boleh gitu. Ya saya pun pencinta kucing. Di rumah saya malah ada kucing dibanding anjing. Iya. Tapi saya yang begini tidak setuju. Ini penghinaan kepada sangsaka merah putih juga, walaupun kucing. Walaupun saya pencinta kucing, saya tidak setuju ini. Tidak setuju juga. Hukum itu keberpihakan ya. Berpihak hukum itu hanya menekan minoritas, suku minoritas. Saya nggak setuju. Jangan karena mentang-mentang Tionghoa langsung dipersekusi, ditangkap. Nenek moyang orang Tionghoa juga banyak pejuang loh, memerdekakan Indonesia ini. Jangan salah kita sahabat. Banyak itu pahlawan-pahlawan yang asli Tionghoa. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.